datang di channel FLLY29. Pada video kali ini saya akan membahas tentang HIV/AIDS dari mata pelajaran Pendidikan Jasmani Orkes Kesehatan dengan guru pengampu Pak Muhammad Ramdan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Fritekatara. Kalian bisa memanggil saya dengan Cynthia. Oke, kalian pasti dengarkan dengan virus HIV atau penyakit AIDS kan? Tapi kalian tahu gak artinya apa, gejalanya apa, penyebabnya apa, dan lain sebagainya? Karena hal ini kalian harus tahu. Maka dari itu, simak video saya tentang beberapa fakta penting tentang HIV, AIDS beserta gejala dan penyebabnya agar kalian bisa menghindarinya. Apa itu HIV/AIDS? HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan penyakit yang menyerang CD4, yaitu salah satu bagian dari imun manusia. Imun manusia yang lemah akibat HIV akan membuat pengidapnya lebih mudah terkena infeksi oportunistik dan infeksi sekunder. Sementara itu, AIDS berbeda dengan HIV. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kondisi yang bisa menyerang HIV dengan CD4 berada di bawah 200 dan menimbulkan kumpulan gejala yang mengganggu kualitas hidup. Secara umum, muncul ketika infeksi HIV sudah di tahap yang paling parah. Penularan bisa terjadi saat cairan tubuh penderita masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini bisa terjadi dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun dubur. Meskipun jarang, HIV juga bisa terjadi melalui seks oral. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik. Penularan ini bisa terjadi jika berbagi pakai jarum suntik ketika menggunakan nabza atau saat melakukan atau membuat tato. Yang ketiga yaitu transfusi darah. Penularan bisa terjadi ketika seseorang mendapatkan donor darah dari penderita HIV. Namun kemungkinan terjadinya cukup rendah karena pendonor darah harus melewati screening HIV atau infeksi lainnya terlebih dahulu. Ada juga 5 fakta HIV/AIDS yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu negara dengan pengidap AIDS terbanyak di dunia, yaitu Afrika Selatan. Tahukah kalian mengapa Afrika Selatan merupakan negara yang memiliki ODHA terbanyak? Hal tersebut dikarenakan tingkat kemiskinan di Afrika Selatan yang masih tinggi. Tingkat kemiskinan tersebut juga berbanding lurus dengan tingkat edukasi HIV/AIDS mereka yang minim. Yang kedua yaitu pengobatan antiretroviral untuk pengidap HIV/AIDS. Menurut Permenkes nomor 87 tahun 2014, pengobatan antiretroviral merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi resiko penularan HIV, membatasi perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sehingga tidak terdeteksi. Walaupun atau meskipun belum sepenuhnya sembuh dengan pengobatan ini, tetapi pengobatan ini sudah cukup membantu. Yang ketiga yaitu dengan tes HIV. Mayoritas dari tes ini melacak antibodi tubuh kita terhadap virus HIV/AIDS. Tahapannya yaitu ada tes darah dan tes air seni. Sekarang jenis tes ini yang sering digunakan yaitu disebut dengan tes cepat atau rapid test.
untuk memungkinkan pasien tes untuk mendapatkan hasil dalam waktu 2 jam. Kemudian yang keempat yaitu HIV/AIDS adalah masalah kesehatan dunia. HIV/AIDS telah ditetapkan sebagai masalah kesehatan publik di seluruh dunia. Di tahun akhir 2023 terdapat sekitar 39,9 juta yang hidup dengan HIV di seluruh dunia, dengan 38 juta diantaranya orang dewasa dan 1,3 juta anak-anak. Dari jumlah total penderita HIV, terdapat 2/3 dari wilayah Afrika Selatan. Dan tercatat juga sekitar 630.000 orang yang meninggal dunia akibat AIDS. Yang kelima yaitu ada HIV dapat dicegah. Berikut beberapa langkah pencegahan penularan HIV, yaitu tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan pengaman saat hubungan seks, melakukan tes HIV dan penyakit menular seks lainnya, tidak menggunakan jarum suntik bekas, mencegah transmisi dari ibu ke anak, dan melakukan sunat atau sirkumsisi. Dan yang terpenting yaitu melakukan olahraga ketahanan dan aerobik, sebagaimana dikatakan oleh US Department of Veterans Affairs. Olahraga ketahanan dapat membantu mengimbangi otot yang dilahap penyakit tersebut. Sebab olahraga ketahanan dapat membantu membentuk massa otot dan meningkatkan ketahanan tubuh secara menyeluruh. Dan aerobik juga dapat membantu menguatkan paru-paru dan jantung. Pada gilirannya, olahraga jenis ini akan meningkatkan sebagaimana berapa darah dan oksigen yang dipompa jantung ke otot. Beberapa jenis olahraga yang bisa dijadikan pilihannya yaitu jogging, lari, berenang, dan bersepeda. Semoga setelah mengetahui fakta-fakta tentang HIV/AIDS bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami HIV/AIDS. Perlu diingatkan juga, pengidap HIV/AIDS atau juga disebut dengan ODHA bukan berarti orang yang harus kita jauhi, tetapi harus kita dukung supaya bisa sembuh. Yuk bersama kita jaga kesehatan supaya kita bisa beraktivitas dan berkarya. Thank you, see you later, dan jangan lupa subscribe dan kunjungi